warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita kembali meneruskan surat Ghafir ayat 59. Kita lanjutkan, kita baca ayat-ayat kita dari ayat 59. Sebelumnya saya ingatkan dulu bahwa ada potensi yang berbahaya, yaitu diturunkan ayat-ayat Allah tapi kita membantah. Ya, nanti akan kita lihat, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang dimaksud membantah itu seperti apa? Kenapa orang menawar, membantah? Karena pragmatisme, pengen siki, ya, bahkan kemaksiatan juga tidak bisa ditunda karena pengen sekarang, ya. Nah, berpikir pengen sekarang itu artinya sudah setengah tidak mengakui hari akhirat, bahwa di akhirat itu kehidupan lebih baik, ya, bahwa di akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Kita ini akan hidup 3 kali, ya. Pertama, ya kita ini sekarang hidup, Allah yang menghidupkan kita. Mati itu urip lagi di alam barzakh. Perlu diketahui, alam barzakh itu artinya perantara. Barzakhun itu artinya perantara, penghubung. Nah, untuk gampangnya kita menyebut alam kubur. Padahal tidak ada alam kubur tuh, karena kuburan itu ya sesuatu yang bisa kita lihat, kuburan. Kita nyebutnya makbarah. Alam lain tidak bisa dilihat. Nah, kita hidup tuh di alam barzakh itu. Malaikat meniup trompet, dimatikan semua, bahkan yang belum sempat mati pertama dimatikan, dihidupkan nanti. Karena kita ahli surga, maka kita masuk surga dan hidup sebenar-benarnya hidup. Berapa kali hidup berarti? 3 kali. Karena lawan hidup berarti mati. Bagi ahli neraka, calon ahli neraka, di alam barzakh itu wis mati-mati. Tidak disebut hidup. Kok bisa? Wala yahya wala yamutu. Tidak. Jadi disiksa. Kudune mati kan? Urip akan mati. Lah masa ditubles dimasukin air panas gak mati? Kan kudune mati, diurip akan mati. Mati. Tapi disebut hidup enggak, wong tersiksa kok. Apa kita bisa nyebut orang hidup wong gegeringan ning ranjang seumur-umur, maka kita nyebutnya kayak bebatang, ya kan? Maka tidak disebut dia hidup tapi mati. Tetapi dalam keadaan siksa, apa dia disebut mati? Tidak, dia disebut hidup.
Tandanya apa? Kudune mati kut, tapi ya urip bae. Nah, itu disebut dengan la yamutu wa la yahya. Kan sering kita ada tabrakan, usah setangnya nancep ke sini. Ya Allah, kudune mati, tandanya urip. Belum waktunya. Bukan artinya asumsi kita tidak pantas itu. Maka disebut dengan la yahya. Tapi ada orang wong urip je kaya mati, maka disebut la yamut. Ya. Nah, itu. Nah, maka Allah mengingatkan di ayat 59 ini, innas sa'ata la raiba illa atiyatun la raiba fiha. Hari kiamat itu pasti datang, tidak perlu diragukan. Mengingat hari kiamat itu adalah obat agar kita itu tidak pragmatis, tidak pragmatis. Walakinna aksarun nasi la yu'minun. Walaupun atau sayang kebanyakan manusia tidak mau mengetahui bahwa kehidupan akhirat itu pasti, ya, pasti disiksanya, pasti menyenangkannya. Wa qala rabbukum, dan berkatalah Allah, zat yang terus menerus memelihara kita, ud'uni astajib lakum. Ayo kalian panggil aku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku penuhi untuk kalian. Tapi memakai astajib, istijabah. Artinya mungkin ada yang dibayar sekarang, ada yang ditunda pembayarannya, itu istijabah. Tapi semua akan dipenuhi, ya, semua dipenuhi. Yang pasti di akhirat semua akan dipenuhi. Perhatikan di situ, wa qala rabbukum ud'uni. Anggaplah artinya doa, ya. Perhatikan dulu tuh, ya. Ud'uni, yang diperintahkan apa itu? Doa, ya, pegang dulu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, menunjukkan tidak butuh an ibadati tuh, terhadap beribadah kepadaku, sadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka pasti akan dimasukkan ke neraka jahanam. Paham gak itu maksudnya? Yang diperintahkan pertama apa? Doa. Yang diancam apa? Sombong dalam hal beribadah. Nah, itu menunjukkan doa itu beribadah. Jadi doa itu ya ibadah itu, ya ibadah itu ya doa. Bahkan agama itu secara keseluruhan adalah artinya berinteraksi, ya. Ada yang berinteraksi dengan Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Maka agama mengatur, kita nyebutnya ibadah-ibadah mahdoh, kan? Ada interaksi dengan alam sekitar, dengan tetangga, semua diatur. Agama kita mengatur semua pola-pola interaksi itu, ya. Maka ad-du'a'u muhul ibadati, doa itu adalah saripati dari ibadah. Disebut doa ya ibadah, disebut ibadah ya
doa, apapun sebutannya, pada dasarnya berinteraksi dengan Allah. Orang yang tidak butuh berinteraksi dengan Allah pasti akan dimasukkan ke neraka. Yang tidak butuh dengan Allah itu siapa itu? Ateis. Apalagi itu? Dia termasuk kita juga kadang-kadang nggak butuh dengan Allah. Allahul ladzi, itu aneh dianggapnya ya. Orang kok nggak butuh dengan Allah. Padahal Allah adalah alladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsiran. Allah adalah zat yang menjadikan, ja'ala ya, ingat, menjadikan. Berkali-kali saya ingatkan, ada khalaqa, ada ja'ala. Allah menciptakan bumi, itu khalaqa. Tapi menyebabkan bumi bisa kita tinggali, itu namanya ja'ala. Padahal Allah adalah alladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Padahal Allah adalah alladzi ja'ala, zat yang telah menjadikan lakum, untuk kepentingan kalian, al-laila, malam itu, litaskunu fihi, agar kamu bisa nyaman pada saat malam itu. Wan nahara, sedangkan Allah juga yang menjadikan untuk kepentingan kita siang itu mubsiron, padang, terang benderang. Merasa aneh enggak itu? Al-Quran itu ayatnya singkat, padat. Iya. Kalau malam di situ apa itu? Malam sakinah ya. Lailun sakinatun. Semua tenang, paling jantung doang yang sibuk berdetak kan. Semuanya tenang. Tapi naharun di situ apa? Mubsiratun ya. Mubsirun. Nah di sini mubsirun. Nyambung nggak ini? Ini tenang. Ini terang, nyambung nggak? Berlawan. Jadi mestinya ini gelap. Ya kan lawannya kan? Ini tidak tenang. Tuh. Nah, Allah telah menjadikan lailun, malam itu tenang dan gelap. Dan Allah telah menjadikan siang itu terang dan tidak tenang, karena harus kerja. Tenang itu ditandai tidur, istirahat, maka dibuat gelap oleh Allah. Sedangkan tidak tenang karena harus kerja, maka dibuat terang. Jangan ditabdil, jangan dibulak-balik. Ya, jangan dibulak-balik. Malam untuk kerja, siang untuk tidur. Jangan dibulak-balik. Ini akan dipakai kaidah ini sampai kita dilarang ngebulak-balik. Wong makhluk kok disembah. Nanti ke sana arahnya. Ya. Sudah tahu pencipta alam raya ini cuma tunggal, Allah, yang lainnya makhluk. Kok ada yang disembah selain Allah? Itu namanya ngebulak-balik.
ya. Nah itu unik nih ayat 60 ini. Ya, ayat berapa? 61 ya. Jadi maksudnya Allah telah menjadikan malam itu gelap sehingga kalian bisa istirahat tenang, dan Allah telah menjadikan siang itu terang sehingga kalian bisa kerja. Ya. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Betapa itu semua adalah Allah menganugerahkan berbagai hal. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tapi manusia pada tidak mau bersyukur dengan cara ngebulak balik. Malam jadi siang, siang jadi malam. Malam jadi terang, siang jadi gelap. Malam jadi tidak tenang, sibuk. Siang jadi tenang, tidur. Itu namanya la yashkurun, tidak bersyukur. Dzalikum, ya makononlah, ya begitulah. Allahu Allah itu Rabbukum, memelihara kalian semua dengan segala ilmu Allah. Khaliqu kulli syai'in, menciptakan terhadap segala sesuatu, lalu menjadikan segala sesuatu itu untuk kepentingan kita hidup. La ilaha illallah, tidak ada yang seperti itu yang patut kita sembah selain Allah. Jangan dibulak-balik nih ya, maksudnya itu. Nah, sekarang fa'anna tufakun. Apa di situ? Ai aujubun. Kaifama, bagaimana begitu? Primen kunatin. Kok bisa sih? Ya. Apa itu? Uang tidak habis pikir, kok bisa sih? Apa itu? Ya, oh, ajib. Gawe kagum, gawe nelimbengaken. Anu uang bisa ngebulak balik. Bengi dijadikan siang, siang dijadikan malam. Bukan pencipta dijadikan Tuhan. Nelimbengaken. Fa'anna tufakun. Kok bisa sih mekonon? Nah, gitu ya. Paham nggak itu? Nah, kita lihat surat Yasin. Surat Yasin. Yasin itu di mana itu? Yasin di mana ya? Di ujung ayatnya, di paragraf ujung. Saya mah harus buka karena nggak hafal Yasin ya. Kita mulai dari 77. Awalam yaro. Kalau ada ayat alam taro, awalam yaro, itu kayak begini. Saya ngomong ke anak saya yang udah bisa diajak ngomong, si Citra, lihat tuh, malu-maluin ya temen kamu tuh. Nah, itu namanya awalam yaro. Jadi melihat sesuatu yang aneh, ganjil, gitu ya. Nabi Muhammad kan sering diajak. Nabi Muhammad, lihat tuh uang ketalimbangku, lihat tuh uang orduwe kesinku, ya. Awalam yaro,
pernah tidak kita lihat sesuatu yang ganjil? Siapa itu? Yaitu al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Bukankah manusia itu kalau direnungkan bermula dari nutfah? Fa idza huwa khasimun mubin. Apa itu fa idza huwa khasimun mubin? Dia menjadi musuh yang nyata. Kok lalu jadi musuh yang nyata? Orang ingat asal muasalnya cuma nutfah. Nutfah itu titik pembeda, titik noktah, itu nutfah. Orang ingat asal itu. Semunukun asal sama dengan orang kalingan bengetak tulungi sirkun ngelunjak kun ya. Ngelimbangaken orang anak karyawan ngelunjak nih pimpinan. Ngelimbangaken kan. Satu tuh. Itu satu fakta ya. Satu. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu. Allah juga menciptakan perumpamaannya yang seumpaman, yang turunannya, duplikasinya. Tapi manusia lupa bahwa Allah lebih dahulu menciptakan prototipnya. Mana lebih sulit, menciptakan duplikasi apa prototip? Prototip, ya. Jadi aneh kita ini kalau lupa bahwa Allah adalah pencipta mula, Allah juga pencipta lanjutannya. Oleh karena itu anehlah kalau ada orang bertanya, mayu hilang idoma wahya romim. Kok bisa sih Allah menghidupkan orang yang sudah jadi tulang dan hancur? Nelimbengaken tetakan Allah mekonon. Ya, bogo Allah yang menciptakan mula dan menciptakan lainnya gitu. Maka kalau cuma menghidupkan soal gampang, soal remeh. Nah, mempertanyakan kemampuan Allah itu bikin aneh loh. Dua ya. Yang ketiga, kul yuhyihal ladzi ansyaha. Allah yang memberi hidup kepada siapapun sejak awal mula Allah menciptakan. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah terhadap apapun yang diciptakannya berubah. Maka dalam kasus pesawat Boeing jatuh atau kecelakaan, dibawanya kemana? Ke insinyur-insinyur pembikin pesawat Boeing itu, karena mereka pencipta mula dari pesawat Boeing. Mereka tahu detailnya. Lah bandingkan untuk pesawat Boeing aja harus kembali ke Boeing, nggak mungkin ke Arimbi kan? Nggak mungkin. Nah apalagi kita, semua detail tentang kita Allah tahu. Itu keanehan yang ketiga. Keanehan yang keempat, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naron. Bahkan Allah juga yang menciptakan pohon-pohonan yang bisa dibakar menjadi api. Pohon masih hijau bisa dibakar jadi api, kan masih basah. Coba buka di Google, beberapa jenis pohonan masih basah tapi bisa dibakar. Ada pohonnya. Itu kan aneh. Api itu panas, pohon hijau itu basah, tapi nyatanya tetap jadi api juga. Pernah nggak kita pikirkan itu? Aneh kalau tidak percaya bahwa Allah kuasa terhadap itu. Faida antum minhu tuqidun. Awalaysa alladhi khalaqa samawati wal ardi qadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah ini bentuk-bentuk keanehan kita ya.
Ada di surat Yasin. Ada juga di surat Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu surat keberapa itu? Surat keberapa, Ra'd? Ayat 5. Wa in ta'jab, lamun gawe kagum, kalau kamu kagum, fa'ajabun qauluhum, maka lebih nggak kagum, maka lebih bikin kagum lagi ucapan mereka. Aida kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Kok bisa sudah jadi tanah dikubur, kok diberi kehidupan baru? Jadi siapa sih gawe ketelimbangku? Lah manusia pikiran, karena tidak kenal bahwa Allah itu Maha Pencipta. Nah, kata kuncinya di situ adalah ajbun ya, atau ajbun, gawe ketelimbang. Begitu juga di sini. Itu ayat berapa sih kita? Fa'anna tu'fakun. Fa'anna tu'fakun. Aneh, kok bisa kebulak balik? Nah, sekarang dijawab oleh Allah. Kenapa orang terbulak balik? Perhatikan ayat 63, nanti juga ayat 60. Ayat 71 ini hampir ayat 1. Kadzalika yufakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun. Kadzalika, demikianlah akhirnya, karena terbiasa membulak-balik, tidak bersyukur kepada Allah. Ya. A jadi B, B jadi A, malam jadi siang, siang jadi malam, sampai yang bukan pencipta alam raya malah dijadikan sesembahan, panutan. Maka yufaku, dibikin apa yufaku itu, ifkun itu, dibikin ketelimbang ya. Alladzina kanu biayatillahi yajhadun, karena mereka terbiasa membantah, mengingkari ayat-ayat Allah. Yang dimaksud ayat-ayat Allah yang mana ini? Yang tadi itu, Allah telah menjadikan malam, Allah telah menjadikan siang. Bahkan pada ayat-ayat sebelumnya, kemaha rububiyahan Allah ditunjukkan sepanjang ayat di surat Ghafir ini. Oleh karena itu ya, ayat 63 ini disebut dengan membantah ayat-ayat kauniyah. Membantah ayat-ayat kauniyah. Nanti di 71-nya membantah ayat-ayat qauliyah. Tuh ya, karena kitab-kitab itu di 71-nya tuh, lihat tuh. Perhatikan, ternyata kebiasaan kita membantah ayat-ayat kauniyah juga berdampak buruk, sangat buruk, sangat berbahaya. Sama halnya kita membantah
ayat-ayat qauliyah. Tuh ya. Cuma memang kita itu selalu mindsetnya kalau yang dimaksud dengan ayat qauliyah. Tidak boleh mengolok-olok firman Allah itu. Mengolok-olok ayat-ayat kauniyah tidak pernah kita pikirkan, padahal sama di sini. Apa diantara mengolok-olok ayat kauniyah? Tidak menempatkan ciptaan Allah pada tempatnya. Malam dijadikan untuk istirahat, siang untuk bekerja, dibulak-balik. Itu sama dengan mengolok-olok ayat-ayat Allah. Sama. Cuma memang ya di mindset kita lah, ayat itu adalah ya Quran. Di Quran jangan mengolok-olok ayat, maka Pak Ahok masuk penjara karena mengolok-olok ayat. Emang alam semesta ini bukan ayat-ayat Allah, kan ayat-ayat Allah juga. Gitu ya. Syafruddin sibuk amat. Sing duwe HP ini ngendikun nih mal. Pantesan pengasuh HP ini kan. Anu ya. Sibuk. Saya menggalah tetap ngaji aja lah. Sayang nemui Syafruddin agar awas sih ajur tekes sih. Apa belum datang? Saya ulangi ya, ayat 63. Kadzalika demikianlah yufaku alladzina kanu biayatillahi yajhadun. Orang-orang yang punya kebiasaan membantah terhadap ayat-ayat Allah yang kauniyah itu akan dibuat ketelimbang oleh Allah. Padahal Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Allah lah yang telah menjadikan, ingat-ingat, ja'ala, menjadikan bumi ini qararan, tempat tinggal yang permanen. Buneng qararannya di Bandung ya, Purwakarta. Pasti tetap kangen pengen ke Purwakarta, maka ada mudik. Itu korornya di Purwakarta. Saya nih korornya di Serang, bukan Pontang. Udah keras ini Pontang, tapi korornya di Serang. Senajan pergi ke Den Haag pengen balik di Serang. Pertanyaannya, kelipe kerasan di Serang, udah kerasan di Den Haag. Kenapa itu? Kelahiran, merasa home base, merasa nyaman. Sadar nggak itu bahwa bumi itu tidak seindah yang kita nikmati? Tapi janganlah dibikin oleh Allah, orang memilih korornya. Bumi ini bergerak. Kudune kayak anu kenapa yang di PM pasar malam apa? Korsel kan. Kudu gawe puyeng ta. Bulat lagi bentuknya lah. Tapi ya Allah, akhirnya oleh rububiyah Allah bumi ditundukkan untuk kita menjadi koror. Buktinya ada orang memilih kerasan di suatu tempat, lalu kita sibuk gawe genteng bukan bocor. Nyaman amat ya tinggal di daerah kelahirannya, padahal di atas banyak bintang meteor yang jatuh serpihannya. Udah kepikiran tak bukan ketinjel meteor? Karena Allah telah menjadikan langit sebagai kanopinya. Nah itu ayat-ayat kauniyah itu ya. Kalau tidak ada langit atau meteor jatuh ninjel parohali. Tapi dengan ke langit itu ada radiasi. Apa disebutnya itu? Begitu masuk terbakar, pecah.
paling jadi partikel-partikel kecil, debu-debu. Setiap saat ada itu benda-benda langit terbakar di langit, melindungi kita. Allah itu yang menjadikan itu. Dan itu ayat-ayat kauniyah ya. Cuma kita kan nggak mikir soal itu ya. Wasama abinaan, dan Allah menjadikan langit itu tegak, berdiri, tidak roboh, tidak pecah. Pada langit itu bukan batas pandang. Yang batas pandang itu disebut horizon. Coba lihat laut, laut lepas, kayak garis ya. Itu bukan garis, namanya horizon. Batas pandang kita. Horizon Parohali berbeda dengan horizon Pajamal, beda-beda. Nah, langit juga bukan batas pandang. Itu adalah sejumlah material perkakas dipersembahkan oleh Allah untuk melindungi kita dari berbagai batu-batu meteor yang mungkin jatuh menimpa bumi. Maka kita nyaman tinggal di bumi, tidak khawatir was-was ada hujan batu dari planet-planet lain ya. Wa sawwarakum, Allah juga membikin rupa kita, menciptakan kita. Fa ahsana suwarakum, maka beberapa di antara kita dibikin pantas, bagus. Pernah enggak kita itu melihat ayat-ayat Allah dari kauniyah ning badan dewek? Iya ya, kita memancungkan pesek. Pernah. Nah itu fa'asana suaraku ya. Ane iwak, aran iwak kambing-kambing ya. Iwak kambing kan. Iya, kayak wedus ya. Tapi nyatanya iwak berbeda, wedus berbeda. Ya, itu contoh ya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, kalau ada di antara kita mukanya kayak ikan, jadi heboh kan? Itu, anggaplah itu peringatan untuk kita supaya kita tahu diri bahwa kita dibikin bagus rupanya. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah juga menganugerahkan kita rizki yang baik-baik ya, yang baik-baik. Maka jarang ada orang mati karena keracunan, jarang. Wong yang semua dirizikan untuk kita itu baik untuk kita. Dzalikumullah rabbukum, kenalilah itu Allah bertanggung jawab memelihara kita. Fatabarakallah, maka bertabur keberkahan Allah itu. Kalau sudah begitu, paham tidak bahwa Allahu Rabbi, Allahu Rabb, apa itu? Allahu Rabbul Alamin, bahwa Allah itu adalah pemelihara alam semesta. Huwal Hayyu, pahami juga termasuk ayat-ayat kauniyah adalah adanya kehidupan. Huwa, dialah al-hayyu, yang maha hidup. Maha hidup. Kita hidup enggak? Kita hidup, tapi bukan maha hidup. Maka kita ada yang menghidupkan. Allah maha hidup. Hidupnya bukan karena ada zat lain menghidupkan. Karena Allah maha hidup, maka tidak punya kontradiksi, tidak ada matinya. Jangankan mati, lelah saja tidak, ngantuk saja tidak, tidur saja tidak, apalagi mati. Nah, namun kita karena makhluk, maka kita dihidupkan, juga dimatikan. Maka Allah penyebab kehidupan kita, Allah juga penyebab kematian kita. Tuh ya, Allah ya. Tidak ada istilah, ya memang ada untuk kepentingan kepolisian sebab kematian ya. Maksudnya peristiwa terakhir sebelum mati, maksudnya. Peristiwa terakhir sebelum mati apa?
tabrakan motor. Penyebab kematiannya apa? Allah. Karena Allah menempatkan ajalum musamma, ya. Kan tidak harus ada yang ketabrak nggak mati, ada yang lagi pengajian mati, nggak lewat ketabrak tapi mati lagi ngaji, maklum tua pogo akeh sing enom sing mati kun. Jadi tidak selalu begitu, ya. Huwal hayyu, Allah adalah zat yang maha hidup, la ilaha illa huwa. Karena Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk, dan tidak pernah mati, maka fad'uhu mukhlisina lahuddin, maka hanya beribadah, berdoalah kepada Allah dengan cara memurnikan dalam hal beragama. Tidak boleh ada kotoran. Kalau ada kotoran cuci, kalau ada kotoran bersihkan, kalau ada kotoran murnikan. Tidak boleh dibulak-balik, ya, dengan kemusyrikan lain sebagainya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Maka kalau kita sudah paham itu semua, kita yakin tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah. Dan pujian-pujian kepada selain Allah itu selama diizinkan oleh Allah pemilik segala pujian, ya. Kita nggak bisa memuji dokter, Menteri Toing Majen. Oh, Allah yang bikin kesembuhan gimana? Untung be, ya, mama ngurus anak-anak kita, itu kewajiban itu, ya. Jadi pujian itu hanya milik Allah dan kita berikan kepada selain Allah kalau diizinkan oleh Allah. Kul, katakanlah olehmu Muhammad, deklarasikan terhadap ayat-ayat kauniyah di atas, maka inni nuhitu, saya dilarang, an a'budal ladzina tad'una min dunillah lamma ja'aniyal bayyinatu mir rabbi. Saya ini dilarang ikut-ikutan menyembah yang mereka sembah selain Allah setelah datang ayat-ayat kauniyah, penjelasan tentang ayat-ayat kauniyah. Jadi ngelihat bagaimana Allah memelihara alam raya ini sebetulnya sudah cukup, tapi butuh syariat. Maka ada ayat-ayat qauliyah, termasuk penjelasannya melalui hadis Nabi Muhammad. Tidak cukup di situ, kata Nabi Muhammad, kul, katakanlah hai Muhammad, wa umirtu, aku juga diperintahkan, an uslima li rabbil alamin, setelah kerja keras hijrah beribadah pada Allah, uslima, maka pasrah. Ya sudah ya Allah, mampunya cuma segini, li rabbil alamin. Itulah ada kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, taat tanpa ada perintah yang dilanggar, menjauhi larangan tanpa ada larangan yang dikerjakan. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Mampunya apa? Tidak mampu berdiri sholatnya, ya berbaring. Tidak mampu karena lagi sakit puasa Ramadan, lain waktu. Itu mastata'tu. Umirtu an uslima li rabbil alamin, itu maksudnya begitu. Setelah mujahadah, kerja keras, beribadah pada Allah, uslima, serahkan. Berapa dapatnya setelah kerja keras itu? Ini bukan kata Islam nama, bukan. Uslima, serahkan semuanya ya Allah. Mastata'tum, mampunya segini, ya udah itu yang terbaik. Kita masuk surga dengan batas kemampuan
kita. Itu namanya uslima. Nah, dengan kata-kata uslima itu, ya Allah, Allah itu luar biasa ya. Sangat tahu apa yang tersembunyi, sangat tahu apa yang terlihat. Yang tersembunyi aja tahu, apalagi yang terlihat. Maka uslima itu nggak bisa berbohong. Allah yang tahu batas kemampuan kita. Namun tahukah kita, ternyata kita masuk surga bukan dengan maksimal dari keinginan Allah, bukan. Kita masuk surga dengan batas kemampuan kita. Itu namanya uslima. Lah masa orang dihukum, kenapa kamu cuma 1000 kali tahajud? Nggak bisa. Kamu masuk neraka karena kita mungkin masuk surga dengan 1000 kali tahajud itu. Allah yang tahu ternyata batas kemampuan kita cuma segitu. Udah pol-polan cuma 1000 kali doang mampunya. Ya, udah nggak mampu. Kenapa? Yang lainnya ternyata edan habis itu. Gila habis itu. Baru 1000 kali, baru hijrah 1000 kali tahajud mati. Ya, ternyata begitu di surga ketemu ahli ibadah sepanjang umur, ketemu ahli ibadah sepanjang tahun. Lah ternyata dia cuma sepanjang kemampuannya. Nah, itu sama disebut dengan ittaqullah mastata'tum. Ditambahi diingatkan oleh Allah, wallazi khalaqakum min turab. Allah juga yang telah menciptakan kalian dari tanah. Yang kita makan dari tanah. Ada nggak yang kita makan dari langit? Nggak ada, dari tanah. Karena saya makan, maka saya punya sperma. Berarti sperma saya dari mana? Tanah. Summa min nutfatin. Kemudian Allah menciptakan nutfah. Dari sperma menjadi dari tanah menjadi sperma, nutfah. Summa min alaqatin. Karena bertemu dengan sel telur, maka menjadi segumpalan daging yang menempel di dinding-dinding rahim. Alaqatun itu bergelantung. Alaqah, ya, yang bergelantungan di dinding-dinding rahim. Summa yukhrijukum tiflan. Lalu akhirnya dilahirkan sebagai bocah. Summa litabgulugu asyuddakum. Kemudian dibiarkan jadi gede. Summa litakunu syuyuhan. Lalu jadi tua. Wa minkum mayyutawaffa min qablu. Ane sing durung sempat tua mati dipit kok, ya. Su'an wa minkum, dan diantara kalian man ada yang orang yutawaffa keburu mati min qablu sedurunge tua. Walitablugu ajalan musamma, tapi ada yang dibiarkan sampai ketemu ajalnya. Wala'allakum taqilun, menawi kepikirannya untuk kita semua. Urut-urutan itu kuasa Allah. Masih ayat-ayat kauniyah. Walladzi yuhyi wa yumit, maka dialah yang menentukan siapa yang hidup, siapa yang mematikan. Jadi siapa yang memberi hidup? Allah. Siapa yang memberi mati? Allah. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka manakala Allah itu telah menetapkan suatu, tinggal semudah mengucapkan kun fayakun. Artinya bukan kun fayakun, bukan. Artinya mudah banget buat Allah. Semudah mengucapkan kun fayakun. Alam tara ilal ladina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Alam tara. Nah ini aizibun, mengagumkan. Alam tara, delengkah, lihat tuh orang-orang sing ketalimbang tuh.
alladzina yujadiluna fi ayatillahi, orang-orang yang sibuk mengingkari, membantah ayat-ayat Allah. Ayat Allah apa nih? Kauniyah. Anna yusrafun, kok bisa ya mereka itu terbulak balik. Ayat 71-nya ditambahi juga alladzina, orang-orang kadzabu bil kitab. Nah, ini ayat-ayat Allah dari qauliyah, orang-orang yang sibuk membantah kitab Allah. Wa bima arsalna bihi rusulana, rusulana juga wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul. Fasaufa ya'lamun, mengkugah beruh pada akhirnya. Nanti juga tahu pada akhirnya. Idzil aglalu fi anaqim wasalasil yushabun, nanti baru tahu rasa mereka. Kapan itu? Yaitu pada saat al-aghlal, ada belenggu fi anaqihim, di leher-leher mereka, wasalasil, juga rantai, yushabun, yang diseretlah mereka, dibelenggu, dirantai. Lah cara nyeretnya gimana? Dalam penjelasan, mukanya menghadap tanah, diseret sampai ke neraka, tidak berdaya apa-apa. Tangan tidak bergerak, tidak dapat bergerak, berontak pengen bergerak tapi nggak berdaya. Kaki pengen bergerak, berontak tapi tidak berdaya. Hukuman yang setimpal karena istakbaro, sombong pada waktu di dunia, mengingkari ayat-ayat Allah dari kauniyah dan mengingkari ayat-ayat Allah dari qauliyah. Kesombongannya sekarang dibalas. Kemarin di dunia bisa seenaknya, sekarang nggak bisa seenaknya. Tangannya tidak bisa bergerak, kakinya tidak bisa bergerak, mukanya yang kemarin menjadi pamornya kemudian ditelungkup, diseret, kebaret-baret di tanah. Naudzubillahi min dalik. Tidak cukup itu, akhirnya fil hamim, dicemplungkan ke air yang bergolak panas. Summa finnari yusjarun, maka mereka pada akhirnya ditempatkan di neraka. Tapi kata kuncinya ayat-ayat kauniyah juga, ya. Ayat-ayat kauniyah itu berarti tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, kebulak balik, ya. Ada yang kayak begitu nggak? Ya wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.